saya Kalisa dan saya Kak Andita, dan bersama pemain musik Kak Mika. Bersyukur sekali adik-adik, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKJ Adireja Adipala tanggal 27 Juni 2021. Nah, bagaimana nih kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat, baik, sukacita. Pastinya dong Kak Lisa, pasti dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Saya Bergirang. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri ya adik-adik, dan kita pujikan 2 kali. Musik. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Andita. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata dan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Kami juga berdoa hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu dan memberkati yang membawakan firman, sehingga pada hari ini kami dapat menerima kabar sukacita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43 dengan tema Pertolongan Tuhan melampaui segalanya. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu yang hari ini masih harus dilakukan di rumah masing-masing. Tetap semangat, tetap sabar menjalani ini semua. Kita berharap, kita berdoa suatu saat nanti kita boleh bertemu dengan teman-teman yang lain, melakukan ibadah sekolah minggu bersama. Setuju? Oleh sebab itu, kita hari ini akan belajar dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43. Cukup panjang, tapi tidak masalah. Sebelum kita baca, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan,
atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat berhimpun bersama dengan Engkau, meski harus kami jalani dalam tempat dan waktu yang berbeda. Tetapi kami meyakini ya Tuhan, Engkau menyatukan kami, menyatukan hati kami semua. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami, dan kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anak perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar daripadanya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal ini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihat
Dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talik tagum," yang berarti, "Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga ia bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan pada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian adik-adik sabda yang tadi kita baca dan kita dengar bersama. Hari ini kita belajar dari dua orang. Siapa? Siapa? Ya, dua orang dalam teks ini adalah Yairus. Siapa Yairus? Nah, nanti menjadi pertanyaan kuis. Silakan dijawab, dibaca ulang. Siapa itu Yairus? Yairus. Dan kedua, kita akan belajar dari perempuan yang selama 12 tahun lebih mengalami penderitaan karena sakit. Nah, yang pertama kita belajar dari Yairus. Yairus bukan orang yang sederhana. Karena Yairus adalah kepala rumah ibadah. Dia mempunyai kedudukan. Tetapi suatu hari Yairus datang bersimpuh di kaki Yesus, memohon kepada Yesus. Karena apa? Karena kecintaannya kepada anaknya. Anaknya yang saat itu sedang mengalami sakit yang parah. Bahkan dikatakan oleh Yairus sendiri, anaknya hampir mati. Karena kecintaan kepada anaknya, Yairus kemudian bersimpuh di hadapan Tuhan Yesus, memohon dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus berkenan menolong anaknya. Dia yakin ketika Tuhan Yesus menolong anaknya, anaknya akan sembuh. Tetapi ternyata yang terjadi belum sampai di rumah, di tengah jalan, ketika perjalanan Yairus bersama dengan Tuhan Yesus diikuti oleh rombongan besar yang saling berdesaan, terhenti. Terhenti karena apa? Di perjalanan itu Tuhan Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya. Sehingga ia bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Dan hal itu terjadi, dirasakan oleh Tuhan Yesus. Karena ada seorang perempuan yang menderita. Tadi dikatakan karena sakitnya, penderitaannya terlama. Bukan sakitnya berkurang, hartanya habis karena dipakai untuk mencari pertolongan, mencari kesembuhan. Bukannya sembuh, tapi dikatakan oleh teks sabda tadi,
justru memperburuk keadaan. Hingga ia mendengar nama Yesus. Dan ketika dia tahu Yesus berjalan di tempat itu, dia berusaha untuk menjumpai Yesus. Namun kenyataan yang dia lihat, karena orang yang begitu banyak berdesak-desakan, tidak mungkin untuk berjumpa dengan Yesus. Maka kemudian hatinya berkata, asal menyentuh jubahnya, aku sembuh. Dan inilah yang dilakukan. Dengan berusaha keras di tengah-tengah desakan orang-orang banyak, perempuan itu akhirnya bisa menyentuh jubah. Dan ketika menyentuh jubah, sungguh perempuan itu merasakan bahwa sakitnya hilang, dia sembuh. Dan ketika Tuhan Yesus mencari siapa yang menyentuh jubahnya, perempuan ini berani, meski dengan ketakutan, dia berani mengakui yang menyentuh itu dirinya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dan ketika dialog itu terjadi, ternyata ada utusan dari rumah Yairus yang mengatakan bahwa anaknya telah mati. Anak yang dikasihi dinyatakan telah mati. Tetapi Yesus mengatakan kepada Yairus, percaya saja. Dan rupanya Yairus memegang apa yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus. Yairus sepenuhnya meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga yang terjadi apa? Meski anaknya telah mati, tetapi karena kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus, anaknya menjadi sembuh kembali. Nah, belajar dari itu adik-adik, mari kita belajar meyakini seperti Yairus. Belajar meyakini seperti perempuan yang dalam hitung-hitungan semuanya tidak mungkin, semuanya mustahil terjadi. Mustahil terjadi, anak Yairus ternyata sudah mati. Mustahil untuk dapat sembuh kembali. Perempuan yang menderita pendarahan mustahil bisa sembuh karena hartanya telah habis untuk berobat. Sakitnya tidak berangsur-angsur baik, justru memperburuk. Mustahil untuk sembuh. Apalagi dia hanya menyentuh jubah. Tetapi satu hal, mari kita meyakini kuasa Tuhan tidak akan terlampaui oleh apapun. Kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu. Dan ketika kita berbicara kuasa Tuhan melampaui segalanya, mari kita yakini pertolongan Tuhan juga melampaui semuanya. Satu kata kunci. Hari ini kita belajar percaya seperti Yairus, percaya seperti perempuan yang kedapatan pendarahan, yang memiliki sakit pendarahan. Berapa lamanya perempuan itu menderita? Nanti ibu guru, Mbak Anggita mungkin dan sebagainya akan memberikan kuis. Silakan adik-adik ikut berpartisipasi. Tetap percaya pandemi yang begitu luar biasa ini akan berlalu. Tuhan akan memberikan pertolongan suatu saat, sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa berjabat tangan kembali, memeluk
teman-teman kita dalam memelukkan persaudaraan. Tuhan memberkati. Bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Menarik bukan? Pastinya menarik dong Kak Lisa. Nah adik-adik, tiba saatnya ibadah sekolah minggu ini telah berakhir. Namun sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Lisa. Baik adik-adik, marilah kita lipat kedua tangan kita satukan hati kita di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah kami dapat kiranya boleh kami terapkan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan selalu memberkati, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati pula ya Tuhan aktivitas kami selama 1 pekan ke depan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Pujian dari Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri adik-adik. Musik. yang telah diterapkan dengan menerapkan 5M. Yang M yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas umum. Dan kami mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.